Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai suatu materi mikrobiologi yang tentunya sangat menarik, yaitu mengenai isolasi mikroorganisme atau isolasi mikroba. Yang dimana, seperti yang kita ketahui bahwa secara umum mikroorganisme dapat kita temukan di tanah, di udara, ataupun di air. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kita banyak sekali kehidupan yang tidak dapat kita lihat, namun tentu saja dapat kita rasakan. Isolasi mikroba atau mikroorganisme dilakukan untuk mendapatkan karakterisasi secara spesifik di dalam kultur murni. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu penyokong dalam pembelajaran mikrobiologi. Kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian isolasi itu. Isolasi kultur merupakan kegiatan pemisahan suatu kultur mikroba dari campuran biakan mikroba di alam. Sel individu terpisah. Sebelum kita melakukan isolasi, kita harus tahu nih mikroba apa yang akan diisolasi, kemudian habitatnya, kemudian menentukan sampel apa yang akan diambil dari alam, dan lokasi dan media apa yang akan kita gunakan untuk mengisolasi. Sebelum kita melakukan isolasi mikroorganisme, terdapat teknik preparasi isolasi mikroorganisme, yang dimana terdiri dari persiapan sampel, yang dimana terdiri dari swab, rinse, dan juga maceration. Untuk swab, sampel diusap menggunakan cotton bud. Lalu untuk rinse, melarutkan sel mikroba pada substrat. Untuk maceration, itu penghancuran mikroba pada substrat padat. Kemudian terdapat serial dilution method atau teknik pengenceran, yang dimana tujuannya itu menurunkan populasi yang tersuspensi dengan cairan, lalu isolasi dan mengetahui total mikroorganisme pada suatu pelarutan. Di dalam bidang ilmu mikrobiologi, untuk dapat menelaah bakteri khususnya dalam skala laboratorium, maka terlebih dahulu kita harus dapat menumbuhkan mereka dalam suatu biakan yang mana di dalamnya hanya terdapat bakteri yang kita butuhkan tersebut tanpa adanya kontaminasi dari mikroba lain. Mikroorganisme dapat diperoleh dari lingkungan air, tanah, udara, substrat yang berupa bahan pangan, tanaman, dan hewan. Jenis mikroorganismenya dapat berupa bakteri, hamir, kapang, dan sebagainya. Populasi dari mikroba yang ada di lingkungan ini sangatlah beraneka ragam, sehingga dalam mengisolasi diperlukan beberapa tahap penanaman sehingga memperoleh hasil koloni yang tunggal. Koloni yang tunggal ini kemudian yang akan diperbanyak untuk suatu tujuan penelitian, misalnya untuk mengisolasi DNA mikroba yang dapat mendeteksi mikroba yang telah resisten terhadap suatu antibiotik. Teknik penanaman mikroba diantaranya yaitu teknik penanaman dari suspensi. Teknik penanaman ini merupakan lanjutan dari pengenceran bertingkat. Pengambilan suspensi dapat diambil dari pengenceran mana saja, tapi biasanya untuk tujuan isolasi atau mendapatkan koloni tunggal diambil beberapa tabung pengenceran terakhir. Spread plate atau agar tabur ulas. Spread plate adalah teknik menanam dengan menyebarkan suspensi bakteri di permukaan agar diperoleh kultur murni. Pour plate atau agar tuang. Teknik ini memerlukan agar yang belum padat, yaitu dengan suhu lebih dari 45 derajat Celcius, untuk dituang bersama suspensi bakteri ke dalam cawan petri, lalu kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Hal ini akan menyebarkan sel-sel bakteri tidak hanya pada permukaan agar saja, melainkan sel terendam agar atau di dalam agar, sehingga terdapat sel yang tumbuh di permukaan agar yang kaya oksigen, dan ada yang tumbuh di dalam agar yang tidak banyak mengandung oksigen. Teknik penanaman dengan goresan atau strik bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam medium baru. Isolasi kultur adalah kegiatan pemisahan suatu kultur mikroba dari campuran biakan mikroba di alam. Sebelum dilakukannya isolasi, harus diketahui apa mikroba yang akan diisolasi dan di mana habitatnya, serta media apa yang akan digunakan. Kandungan dan jenis mikroba yang ditemukan dalam tanah tergantung pada jenis dan keseragaman mikroba adalah komposisi tanah, pH, kelembapan, dan kedalaman tanah. Pada tanah yang ber-pH asam, populasi fungi lebih dominan, sedangkan pada tanah yang digenangi air, populasi mikroba anaerob lebih dominan. Selanjutnya alat dan bahan. Pipet ukur 1 mili, mikropipet, tabung reaksi Erlenmeyer 100 ml, timbangan analitik, vortex, garam fisiologis atau NaCl 0,85%, dan yang terakhir ada sampel yang akan diencerkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebelum melakukan isolasi mikroba, terlebih dahulu harus dilakukan pengambilan sampel yang akan diuji. Kemudian cara kerja dari praktikum isolasi mikroorganisme, yaitu cara kerja dari pengenceran untuk sampel padat. Di
Sediakan garam fisiologis steril sebanyak 45 ml ke dalam Erlenmeyer serta 100 dan 9 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian timbang sampel yang akan diencerkan sebanyak 5 gram. Cara kerja kedua yaitu pengenceran untuk sampel cair. Mula-mula, sediakan garam fisiologis steril sebanyak 9 ml. Garam fisiologis steril dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Pipet sampel yang akan diencerkan sebanyak 1 ml. Campurkan 1 ml sampel ke dalam 9 ml garam fisiologis steril. Homogenisasikan sampel hingga larut dalam garam fisiologis. Pipet 1 ml sampel dari larutan di atas, masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml garam fisiologis, kemudian dihomogenkan. Lakukan pengenceran selanjutnya dengan cara yang sama sampai pengenceran yang dibutuhkan. Pipet 1 ml atau 0,1 ml sampel dari pengenceran yang akan dihitung dan ditanam di cawan Petri yang berisi media. Kemudian, campurkan 5 gram sampel ke dalam 45 ml garam fisiologis steril. Homogenisasikan sampel hingga larut dalam garam fisiologis. Pipet 1 ml sampel dari larutan di atas, masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml garam fisiologis, kemudian dihomogenkan. Lakukan pengenceran selanjutnya dengan cara yang sama sampai pengenceran yang dibutuhkan. Kemudian, pipet 1 ml atau 0,1 ml sampel dari pengenceran yang akan dihitung dan ditanam di cawan Petri yang berisi media, yaitu strike plate method. Yang pertama, sterilkan loop dengan nyala api, lalu dinginkan sebentar. Yang kedua, masukkan loop ke dalam sampel yang berisi campuran bakteri. Kemudian yang terakhir yaitu buat goresan seragam dengan inokulum di tepi piring.